Film yang satu ini merupakan film horor yang diangkat dari kisah nyata yang berasal dari negara Timur Tengah yaitu Turki. Film ini berjudul Sicin 2014, berkisah tentang seorang wanita yang bernama Ajnur yang sangat mencintai sepupunya sendiri yang bernama Kudret. Sayangnya Kudret sendiri sudah memiliki istri dan seorang anak. Karena besarnya cinta Ajnur kepada Kudret, hal ini membuatnya gelap mata dan memutuskan mendatangi seorang dukun santet untuk menyantet istri Kudret dan seluruh keturunannya agar ia dapat memiliki Kudret seutuhnya. Berhasilkah Ajnur mendapatkan cintanya dengan santet itu? Daripada penasaran, ini dia kisah lengkapnya. Kisah berawal dari sebuah rumah yang merupakan rumah seorang dukun santet bernama Hoja Ihsan. Di dalam rumah tersebut ada dua orang wanita yang sedang menunggu, yaitu Ajnur dan seorang temannya. Kemudian ada seorang wanita tua yang mendatangi mereka, mengatakan kalau sekarang saatnya menemui Hoja Ihsan. Maksud kedatangan Ajnur ke sana ingin menanyakan apakah Kudret yang merupakan sepupunya suatu saat nanti akan menikah dengannya. Namun jawabannya adalah, Sana macrup cevap verecek. O senin helalin değil. Öznur, Sevri. tanpa diduga teman di sampingnya kerasukan jin lalu berkata, Kudret adalah saudaramu, dia bukan suami yang tepat untukmu, dan dia hanya akan mendatangkan malapetaka. Kemudian Pak Dukun berpesan agar Ajnur lebih baik menjauhi Kudret, karena Kudret adalah kunci kematian Ajnur. Singkat waktu 12 tahun sudah berlalu. Ajnur mendatangi Kudret di tempat kerjanya. Kudret kini telah menikah dengan seorang wanita bernama Nisa dan memiliki seorang anak. Di sana Ajnur nampak marah-marah karena Kudret sudah 2 minggu tidak menghubunginya. Kudret menjawab agar Ajnur jangan pernah mendatanginya lagi atau menghubunginya. Karena terus-terus saja marah, Ajnur akhirnya ditampar oleh Kudret hingga terjatuh. Dari celah-celah kakinya mengeluarkan darah yang berasal dari lubang perharanya. Ternyata Ajnur sedang mengandung anak Kudret. Dua sepupu ini ternyata diam-diam telah melakukan hubungan gelap. Dibawalah Ajnur ke rumah sakit, namun malangnya bayinya tidak dapat tertolong. Ajnur pun sangat terpukul mendapati kenyataan ini. Sementara Kudret tetap tenang dan mengatakan kalau hubungan mereka harus segera diakhiri. Eğer peşimi bırakmazsan Görmüyorsun halimi. bütün olup biteni babana anlatırım. Orospu çocuğu! Senin helalin benim. Di rumah Kudret tinggal bersama istrinya Nisa dan anak perempuannya bernama Ceda, beserta mertuanya yang hanya terbaring sakit di tempat tidur karena stroke. Terlihat Nisa senantiasa merawat ibunya. Ceda sendiri sejak lahir tidak dapat melihat alias buta. Göster bakayım. Sevda'nın dudakları da kırmızı mı? Pada saat itu Ceda sedang menangis. Kemudian Nisa bertanya kenapa. Lalu Ceda mengatakan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi kepadanya. Ia pun meminta ibunya untuk tidak mengatakan apapun kepada sang ayah. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi kepada Ceda. Tamam kızım. Hadi meraklandırma, ne oldu söyle. Ternyata Ajnur masih saja menghubungi Kudret, namun Kudret tetap saja mengabaikannya. Bahkan ia mengatakan kata-kata kasar menyuruh Ajnur jangan mengganggunya lagi. Ajnur yang telah dibutakan oleh cinta kembali mendatangi dukun santet Hoja Ihsan. Di sana ia meminta agar Kudret menjadi miliknya seutuhnya. Ajnur bahkan memberikan seluruh harta benda yang ia punya, mulai dari uang dan perhiasannya. Allah rızası için beni kırmayın. Senin de üstüne düşen fedakarlığı yerine getirmen lazım. Karısının adı ne demiştin? Nisa. Hoja Ihsan pun menyetujuinya. Dukun santet ini akan menyantet Nisa dengan mantra babi, di mana santet jenis ini hanya Hoja Ihsan yang bisa melakukannya. Dan dengan santet ini Hoja Ihsan akan memasukkan jin kafir ke tubuh Nisa, di mana jin yang membenci Islam tersebut akan menahan roh Nisa selama 5 malam, hingga kemudian jin tersebut akan membunuhnya di malam kelima. Tak cuma Nisa, jin tersebut akan mempengaruhi semua yang memiliki ikatan darah dengan Nisa sampai mati. Namun Hoja Ihsan membutuhkan bagian tubuh dari Nisa seperti rambut, potongan kuku, dan darah.
Serta dukun itu juga meminta foto Nisa dalam ritual penyantetan itu. Ajnur pun menyanggupi permintaan tersebut. Kemudian Khoja Ihsan mendatangi kandang babi miliknya dan menyembelih seekor babi. Ia juga mendatangi sebuah kuburan baru, kemudian mulai menggali untuk mengambil bagian tulang dari mayat tersebut untuk persyaratan ritual. Esok harinya Ajnur datang berkunjung ke rumah Nisa dengan alasan silaturahmi. Saat berbincang-bincang, Ajnur numpang pergi ke toilet, dan di dalam toilet itu ia mulai mencari bahan-bahan untuk kelancaran aksi santetnya. Didapatkanlah rambut dan juga sebuah softtek yang ada darahnya. Setelah mendapat semua yang dibutuhkan, Ajnur pun pamit pulang. Keesokan harinya, Ajnur kembali mendatangi rumah Khoja Ihsan. Seluruh bahan yang sudah didapatkannya diberikan kepada Khoja Ihsan. Kemudian Khoja Ihsan memasukkan pembalut itu ke sebuah wadah yang berisi air, lalu digunakannya untuk melumuri usus babi yang sudah disiapkan. Usus babi itu kemudian dililitkan pada sebuah tulang yang sudah dituliskan mantra. Foto Nisa juga ikut dituliskan mantra, kemudian disobek menjadi 4 bagian, lalu ditaruh di wadah untuk makanan anjing. Setelah itu, ritual pun dimulai. Khazafarun min syarri nafara'un min khassa ballazina fara'un min khassa khazafarun min syarri afarun min syarri min syarri min khassa fara'un min khassa fara'un min khassa. Ruangan itu berguncang hebat, dibarengi dengan tulang babi itu yang kemudian patah. Itu berarti tanda santetnya telah terkirim. Ajnur hanya perlu menunggu waktu 5 hari sampai Nisa dan seluruh keturunannya terbunuh. Di hari pertama, Nisa yang terbangun di tengah malam kemudian menunaikan sholat tahajud. Dan saat selesai sholat, sebuah kepala babi jatuh tepat di hadapannya. Pagi harinya saat sedang membersihkan kamar anaknya, Nisa merasakan hal aneh di badannya. Saat ia menatap ke sebuah boneka, Nisa kemudian menggunting rambut boneka itu lalu memakannya. Mengalami kejadian aneh itu, Nisa menceritakannya kepada suaminya. Namun Kudret malah mengatakan kalau istrinya sudah gila. Kudret sama sekali tidak percaya hal-hal mistis semacam itu. Sementara di luar rumah terlihat diam-diam Ajnur sedang memperhatikan santet yang dikirimkannya bekerja dengan baik atau tidak. Di malam kedua, Ajnur yang tengah tertidur bermimpi didatangi oleh mantan suaminya yang meninggal karena bunuh diri. Ternyata Ajnur ini merupakan seorang janda. Ia menikah dengan seorang pria bernama Ali Ismail, namun cintanya hanya untuk Kudret. Hal inilah yang menyebabkan suaminya frustasi hingga berujung bunuh diri. Dalam mimpinya ini, suaminya datang sambil menyayatkan silet di tubuhnya dan menyalahkan Ajnur akan kematiannya. Saat tersentak bangun, Ajnur yang masih ketakutan dengan mimpinya secara tidak sengaja menginjak sebuah silet. Pagi harinya Nisa mengantarkan Ceda ke sekolah. Perkataan suaminya tempo hari masih terngiang-ngiang di pikirannya. Sepulangnya ke rumah, Nisa terlebih dahulu memasak bubur kesukaan ibunya dan memandikan ibunya. Lalu ia menuju toilet untuk membuang sisa air mandi tadi. Sekembalinya dari toilet, Nisa dibuat kaget karena ibunya yang stroke tiba-tiba saja bisa berjalan. Seketika ibunya pun meninggal dunia. Dalam malam takjiah itu, Ajnur juga ikut datang dan mengucapkan bela sungkawa.
Di malam ketiga, Kudret yang baru pulang ke rumah mendengar suara anaknya memanggil-manggil. Suara itu mengatakan kalau ia sudah tahu ayahnya lah yang menyebabkan ia tidak bisa melihat. Saat masuk ke ruang tengah, Kudret melihat ada beberapa orang seperti sedang berdoa. Dengan perlahan ia mendekatinya, tapi tiba-tiba Kızım. Kızım. Ceyda. Yok bir şey güzel. kini Kudret percaya dengan apa yang diceritakan oleh istrinya tempo hari. Kemudian Kudret menemui salah seorang ustadz yang ada di kota itu untuk meminta tolong tentang apa yang menimpa istrinya. Alangkah kagetnya Kudret ketika ustadz itu mengatakan kalau istrinya Nisa telah dirasuki oleh jin yang sangat jahat. Kudret kemudian meminta bantuan kepada ustadz itu. Razı olsun hocam. Sementara di rumah, Nisa mendengar suara orang memanggil-manggil namanya dari arah kamar mandi. Ketika Nisa mendatangi sumber suara tersebut, ia melihat ibunya yang telah meninggal mengais-ngais sebuah roti. Nisa langsung berlari ketakutan dan segera masuk ke dalam kamar. Tak berselang lama, Kudret yang baru pulang melihat istrinya yang sangat ketakutan. Kudret berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau besok mereka akan menemui seorang ustadz untuk berobat. Di malam keempat, Ajunur yang baru selesai mandi kaget karena lampu di rumahnya tiba-tiba padam. Ia kemudian keluar, namun ia mendengar suara dari arah kamarnya. Ternyata itu adalah sosok yang menyerupai Nisa dengan wajah yang menyeramkan, sedang duduk menggendong jasad bayi. Sosok itu pun mengatakan bahwa bayi yang dibawanya adalah bayi Ajnur yang cacat, hasil hubungan gelapnya dengan Kudret. Rupanya sosok tersebut adalah jin yang berniat untuk membunuhnya. Jin itu pun menyalahkan Ajnur yang sudah melakukan dosa besar dengan saudaranya sendiri. Pagi harinya Ajnur melaporkan kejadian semalam kepada Hoja Ihsan. Ia bertanya mengapa ia juga dihantui dan apakah jin yang menghantui Nisa juga akan membahayakan dirinya sendiri. Hoja Ihsan pun berusaha menenangkannya untuk tidak perlu takut karena Ajnur tidak memiliki ikatan darah dengan Nisa. Sementara dari luar kamar terlihat ibu mertuanya mendengar percakapan tersebut dan langsung pergi untuk menemui Nisa. Di rumah, Nisa yang sedang menjahit baju anaknya tiba-tiba bergelagat aneh dan mulai berjalan menuju kamarnya sambil mengambil sebuah kain putih panjang. Kemudian kain putih itu diikatkannya pada sebuah lampu. Rupanya ia seolah mendengar bisikan gaib untuk melakukan bunuh diri. Beruntung Kudret datang dan menyelamatkan istrinya. Mendapati kejadian yang sudah sangat membahayakan istrinya, Kudret segera membawa Nisa ke tempat ustadz itu. Sementara Ceda di rumah dijaga oleh ibu mertua Ajnur. Sementara itu Ajnur yang sedang makan di rumahnya terkejut karena makanan yang ia makan tiba-tiba berubah menjadi lintah. Dan ia pun muntah-muntah. Sen bana yardım et. Kali ini Ajnur pun dibunuh jin, karena sebenarnya Ajnur adalah sepupu dari Kudret yang tentunya masih bagian keluarga Nisa. Santetnya ternyata malah menyerang dirinya sendiri alias blunder. Di sisi lain Kudret dan Nisa yang sudah sampai di tempat ustadz itu segera memulai pengobatan. Kudret menceritakan kalau ibu mertua Ajnur mendatanginya dan menceritakan kalau Ajnurlah yang sudah mengirimkan santet itu kepada istrinya. Bugün onun kayınvalidesi Gülsüm abla dükkana geldi. Nisa kemudian didudukkan di sebuah kursi, wajahnya ditutup dengan kain hitam. Seketika Nisa meraung-raung kesakitan ketika ustadz itu membacakan doa-doa.
Lalu Nisa disiram dengan air dan penutup kepalanya dibuka. Seketika Ustadz itu mengambil sebuah balok kayu bersiap menghantam kepala Nisa. Melihat hal itu, Kudret pun sesegera mungkin menghentikannya karena takut istrinya akan kenapa-napa. Nisa yang kesurupan langsung menyerang keduanya, tapi Kudret dan Ustadz itu berhasil menundukkan Nisa kembali ke kursi dan kemudian mengikatnya. Özlem'e ne yaptıysan karın neden aldattın? Aynısını ben de senin karına yapacağım. Allah'ın düşmanı! Çık git ey Allah! Allahu Ekber! Kudret! Bağlaman lazım! Seketika Ustadz itu langsung memukulkan tongkat kayu itu ke kepala Nisa. Nisa tak sadarkan diri akibat pukulan itu. Melihat darah yang keluar dari kepala istrinya, Kudret lantas langsung mencekik Ustadz itu. Namun Ustadz itu mengatakan kalau ternyata selama ini bukan Nisa lah yang sudah dirasuki, karena jin sebenarnya ada di tubuh Ceda. Ternyata alasan Ceda menangis di awal film tadi karena untuk pertama kalinya ia menstruasi. Sementara darah dalam pembalut adalah milik Ceda sendiri hingga membuatnya kerasukan. Dan rupanya Ceda yang kerasukanlah yang sudah membuat ibu Nisa meninggal. Setelah semuanya terungkap, ulama itu pun pergi. Kemudian film pun menampilkan sebuah catatan yang menyatakan bahwa semua keluarga Nisa ditemukan meninggal di sebuah ruang bawah tanah. Dan ironisnya karena tidak ada bukti yang kuat, ulama itu pun akhirnya menjadi tersangka atas kematian mereka. Dan film pun berakhir.